Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan saya tentang teknik digital oleh dosen pengaku Basaruddin SPDM. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Hani, NIM 2137079 dari Prodi Teknik Informatika. Daftar isi ini dapat poin-poin yang akan dibahas, itu revolusi teknik digital, sampai ada juga di bab 3 pembahasan sampai ke sistem digital kuno. Langsung saja ke pembahasan. Revolusi teknik digital. Teknologi yang mendasar ditemukan pada tahun 1980 ini dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personal komputer. Teknologi revolusi digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Dalam komunikasi digital, misalnya perangkat keras mengulangi kemampuan mampu memperkuat sinyal digital dan menyebarkan tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal yang sama penting dengan revolusi adalah kemampuan untuk mudah memindahkan informasi digital antara media dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh. Dan selanjutnya di sini ada awal mula ditemukan digital. Bagaimana sih awal mula ditemukan digital? Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Digital berasal dari kata digitus. Digitus itu apa? Digitus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radi, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Lanjut ke bab 3 pembahasan. Bagaimana sih sejarah awal teknik digital? Sejarah awal teknik digital. Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1 atau off dan on. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah saja, proses biner seperti saklar lampu yang memiliki dua keadaan, yaitu off atau dalam arti 0 dan on dalam arti 1. Misalnya ada 20 lampu dalam saklar. Jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga, dan jika dinyalakan dalam posisi B, begitulah kira-kira gitu. Selanjutnya, revolusi digital. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi ini pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia.
dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan teknologi digital. Teknologi dunia. Selanjutnya, sistem digital kuno. Sistem digital telah ada sejak dahulu, tidak harus biner maupun elektronik. Di antaranya ada teks tertulis. Bagian-bagiannya, contohnya itu adalah teks tertulis dalam buku yang memiliki jenis karakter terbatas dan penggunaan alfabet sebagai simbol diskrit. Selanjutnya, kode Morse. Gunakan kode titik dan garis untuk menyimbolkan karakter. Kode ini digunakan untuk mengirimkan pesan menggunakan gelombang atau cahaya. Ada huruf Braille adalah pengertiannya sistem binar pertama untuk pengkodean karakter menggunakan 6 bit kode yang ditampilkan menggunakan pola titik. Ada juga semaphore. Semaphore ini setahu saya pernah dipelajari pas saya tingkat SMA mengikuti anggota pramuka. Yaitu menggunakan bendera atau benda lainnya dipegang dengan posisi tertentu untuk mengirimkan pesan kepada penerima yang berada pada jarak tertentu. Sebuah modem mengubah sinyal analog, misalnya bunyi, menjadi informasi elektronik binar. Selanjutnya, kita masuk ke sistem digital modern. Sistem digital adalah suatu sistem elektronika yang menggunakan konsep diskrit Boolean dalam pemecahan masalah. Pada zaman modern ini telah dikembangkan sistem saklar yang masukannya tidak dilakukan secara manual oleh manusia, tetapi dengan membaca kondisi lingkungan, misalnya alarm. Alarm jam adalah salah satu penerapan aljabar Boolean. Tingkat lanjut yang bernama sistem digital, mana pengguna alarm membunyikan alarm seperti menekan saklar, tapi alarm akan berbunyi pada waktu yang telah diatur, bukan pada saat itu juga seperti pada saklar. Kesimpulan pendapat saya adalah teknik digital memegang peran sentral dalam mendefinisikan dan membentuk arah masyarakat modern. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar teknik digital tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi suatu keniscayaan untuk menghadapi tentang kompleks di era digital. Perkembangan teknologi digital telah melampaui batas-batas yang sebelumnya sulit dibayangkan, dari representasi bilangan biner hingga microprocessor. Teknik digital terus memberikan fondasi bagi inovasi teknologi, keberhasilan dan efisien dalam berbagai sektor seperti industri, komunikasi, dan kesehatan, tidak terlepas dari kontribusi teknik digital. Dengan segala kecanggihan dan dihadapkan pada tantangan baru terkait etika dan keamanan dalam perjalanan menuju masa depan yang semakin terkoneksi, penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknik digital selaras dengan nilai-nilai etika dan menjaga keamanan informasi. Kesimpulannya, pemahaman teknik digital bukan hanya menjadi kewajiban akademis, tapi suatu kebutuhan mendesak dalam masyarakat yang terus bertransformasi secara digital. Sebagai mahasiswa dan profesional di bidang ini, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar dapat memanfaatkan teknik digital secara optimal di kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teknik digital bukan hanya sekedar mata kuliah atau disiplin ilmu, melainkan landasan bagi era digital yang semakin canggih dan menjanjikan. Oke, sekianlah presentasi makalah teknik digital